ini kabut tumbuh sendiri. Itu yang benar-benar tinggi banget. Oh berarti semakin lama semakin panjang kukunya. Bukan. Badannya kecil tapi ini kukunya panjang. Oh kayak melilit itu yang melilit ke badannya. Assalamualaikum wabarakatuh. Welcome back my channel Remaja Kalong. Sekarang kita berada di Padepokan Sumaji. Kita mau ngapain Kang? Kali ini kita mau gerebek, disebut gerebek ya. Untuk buat kalian-kalian yang belum tahu Ki Sukmaji, beliau terkenal dengan paranormal pagi yang beralamat di Jalan Raya Tarikolot, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ya beliau juga salah satu panutan dari tim Ghost Explore Sumedang ya, bener ya. Sekarang kita udah sampai, kita coba untuk masuk aja. Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, jadi satu naik enak, kaki di tengah. Apa tuh ya di luas ya? Ya teh kasumpulan Arabi tadi tanya kahiji seperti warna naros ada pokan aki di mana nya kayak apa sejarah aki pas kumaha teh lain aki nu ngajelaskeun awal mula pada pokan aki dibentukna iraha awalnya gitu. awalna sejarahna namanya Sebenarnya awal ya Padepokan dibangun teh aya teh dina 2014 tertera di tulisan 2014 Pak aja. Alhamdulillah Aki dapat sedikit rezekinya. Mungkin Aki bisa ceritakan ya. Waktu itu Aki bisa mungkin rezekinya Aki nolong orang sampai sembuh dari penyakit lumpuhnya bertahun-tahun, dan orang itu ngasih uang berupa uang sebanyak 70 juta. Cuman Aki waktu itu Aki sengaja nggak terima karena apa itu karena Aki menolong dengan ikhlas ya, dengan ikhlas tanpa pamrih cuman beliau mungkinnya dari keluarga beliau sudah nazar mau ngasih siapa aja, barang siapa yang nemuin istri saya, kan itu cewek ibu-ibu tuh waktu kejadiannya di Bogor ya, akhirnya dia ngasih apa namanya sih kwitansi ya, bukan kwitansi itu masih bukan berupa uang langsung tapi cek berupa cek. Yang Aki kaget suruh tanda tangan, yang Aki lihat nominalnya cuma sekitar 2 juta, ternyata angka 2 itu padahal angka 7 gitu loh. Jadi 70 juta. Aki kaget. Aki kaget. Mau gimana Aki, katanya mau berupa uang langsung. Ya intinya Aki ini kan tanah kosong dulu. Bekas rumah Aki. Akhirnya Aki suruh kalau kalian nazar benar saya ada tanah kosong. Saya tapi nggak ikut campur urusan ke belakang dan ke depannya apa yang menurut, tapi saya minta izin kata beliau, jangan dari pihak yang sakit. Ya udah diizinin, dan pada intinya singkat cerita Aki pas pulang dari Bogor Padepokan ini tinggal ngecat. Oh udah jadi, udah bentuk, udah berbentuk ya. Aki kaget banget di situ. Ya ucap syukur ya. Itu di tahun 2014 berarti kalau nggak salah 2014 bulan Desember tuh dicat 2014 bulan Desember. Ya 7 tahunan. 7 tahun ya. Mungkin kurang lebih dari segitu. Dan ini Ki, kalau boleh tahu bisa ngelihat koleksi Aki di sini? Gak apa-apa. Gak apa-apa, cuman sebagian yang di sini ya yang sebagiannya masih di Bogor gitu loh. Dulu yang gue simpan di Padepokan Suku Jagat, yang kalau separuhnya masih ada. Cuman pakai belit mungkin yang di belakang karena gelap. Oh, boleh sengaja gelap. Soalnya kan kita juga banyak banget kan orang-orang di luar sana juga banyak yang kurang. Teman-teman ya, kalau penasaran sama Ki Sukmaji tinggal datang aja ke Padepokan di Jalan Raya Tarikolot ya, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Boleh kita langsung lihat-lihat koleksi? Boleh. Yuk.
Yuk. Oke guys, ikutin terus. Baik teman-teman, kali ini kita udah berada di disebut tempat meditasi atau apa? Tempat spiritual. Tempat spiritualnya Aki. Seperti yang kalian lihat di sini banyak banget seperti apa? Lukisan-lukisan dan koleksi-koleksi Aki. Boleh kita lihat? Ini mungkin sejarah ya dari hampir semuanya ya. Itu kemarin yang kemarin itu seperti itu ya. Udah tua banget, mungkin kalian untuk kolektor ini udah tahu. Ini mungkin pamornya udah kelihatan banget tuh. Ya, kalau kalian tidak tahu pamor apa, udah ada serat-serat tersendiri yang udah dari bawaannya, yang bukan asli bikinan manusia, seperti serat-serat dalam ini, garis-garis seperti apa ya, bukan pelangi ya, pokoknya intinya ada garis-garis ke asli banget buatan Bukan bikinan atau Bukan. apa? Bukan ya? mungkin ya viewer juga yang tahu tentang pusaka mungkin bisa dilihat juga dengan auranya ya, dengan energinya. Terus dulu kan kita pernah juga datang ke sini ya. Ada apa sih, bola Dragon Ball atau bola apa, saya juga nggak tahu itu. Masih ada Ki? Mungkin kalau aku bilang ini batu 7 cakra ya, 7 cakra. Kalau aki proses tentang ini biasanya orang buka aura ya, yang buka aura. Ini sosok batu ini melambangkan 7 yang ada cakra di dalam tubuh kita, dan kita digambarkan dengan 7 minggu, 1 minggu di 7 hari, dalam arti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, semuanya ada 7. Dan ini simbolnya beda-beda. Seperti untuk kalian yang tahu arti warna, mungkin dari aura apa, seperti putih, biru, semuanya ini ada maknanya ya, ada maknanya. Untuk seperti yang kuning ini simbolnya, kalau bahasa ininya simbol angin ya, dalam arti aura kuning untuk kebijaksanaan, pekerja keras, orangnya lembut banget Pak. Oh maaf Ki. Ini misalnya digantungan kita lahir, misalkan saya lahirnya di hari Selasa, itu termasuk misalkan kalau warna Selasa itu warna merah ya? Kalau merah ya, merah ya. Ini simbolnya api. Kalau Selasa ya hitungannya 3 untuk aura ini. Udah emosi sebenarnya orangnya ya, untuk kamu udah emosi. Udah emosi tapi ya gampang padam gitu, dalam arti tergantung yang ininya. Untuk batu ini didapatkan sendiri dari kesepuhan ya. Dulu sekali lagi Aki pernah ikut di UAS sendiri, sapu jagat di daerah Cibubur, Bogor. Aki alhamdulillah dapat kenangan dengan ini, dan Aki mencoba Aki pelajari, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak orang yang udah dibuka aura sama ini. Berarti termasuknya juga bisa ya? Bisa Bukan buka aura biar tambah laku atau atau gimana tuh? Insya Allah supaya kalau HP dicas kembali ya. Tambah daya ya. Enggak gini kan Ki. Sekarang kan untuk di wilayah saya kan ada isu-isu banyak tuyul tuh. Oke. Salah satu cara biar kita enggak Kecolongan ya, benar enggak kecolongan itu. Oke, tips dari Aki ya, yang awamnya, yang bukan yang awamnya ya. Ya banyakin baca doa ya, terutama istighfar, yang lainnya. Dan untuk penangkal yang utama itu, kalau menurut pribadi Aki, pengalaman Aki, kalian sediain bawang daun merah, tau kan? Ya. Bukan bawang daun tapi Bawang merahnya.
tapi yang 3 biji. Yang 3 biji itu yang ganjil. Kalau bisa sediain itu. Terus apa, daun apa namanya, serai. Nah dibuletin sama itu, bisa digantung di apa namanya, di atap, Di bukan pintu, atap ya. bukan Di pintu bisa di pintu, dan di tempat uangnya juga bisa. Itu menurut pengalaman Aki ya, insya Allah bau-bau kayak gitu kurang nggak seneng banget gitu, nggak seneng banget itu untuk pencegahannya Ya. Nah buat teman-teman ya, itu ada salah satu tips dari Aki ya untuk menjaga biar kalian gak kecolongan uang di rumah. Salah satunya dengan tadi bawang merah, tapi yang 3 biji 3 biji ya, bisa sama ditaruh daun serai. sama daun serai, bisa ditaruh di depan pintu juga bisa, di atap rumah juga bisa. Ada lagi Ki? apa Banyak banget sih sebenarnya ini ya, kalau kita jelasin satu persatu ini apa sih namanya? Durasi ya. Jadi kita untuk salah satu lagi aja, koleksi Aki yang paling bersejarah banget di kehidupan Aki, ada nggak kalau yang bersejarah banget bukan yang di kotak ini. di kota ini? Ini koleksi Aki yang Aki juga belum bisa ngendalin ya. Ini BK. Oh ini BK yang boleh dilihat? Dilihat aja, gak apa-apa, dilihat aja. Bisa dibilang udah lama banget ya sebagai Aki ini. Ini BK Batara Karang, tapi banyak orang yang mengatakan jenglot. Menurut Aki jenglot dan BK tidak itu. Oh, ini kalau tumbuh sendiri. Ini yang udah tinggi banget, Oh berarti semakin lama semakin panjang kukunya. Ya, Bukan. Badannya kecil tapi ini kukunya panjang. Oh kayak melilit ya, itu yang melilit ke badannya. Ya, ini sebenarnya simbol ya untuk kalian juga. Ya. Aki bisa jabarkan, cuman durasi pendeknya. Iya. Simbol bukan dari bendanya, untuk mencegah kemusyrikan mungkin. Bisa dibilang banyak orang salah kaprah tentang BK, jenglot, RB dan lain-lain ya. Untuk apa sih namanya? Untuk ini kan kotaknya, ini khusus dibikin. Khusus kalau boleh jujur Aki ini ngerajahnya hampir 3 hari. Kalau kalian peka tadi ya ruangan yang sana, Ruangan pertama itu jujur Aki sampai catnya Aki puasain 3 hari loh. Aki puasain 3 hari catnya untuk doang. cat ruangan Untuk doang. cat doang, ruangan doang supaya ruangannya adem. Kalau bahasa sebenarnya tolak balai ya, menjauhkan petaka apa gimana. Karena yakin Aki banyak yang masuk sini. Jujur aja di sini energi negatif, positif ada. Aki di sini nggak bisa apa namanya universal ya, luas. Energinya merah, kuning semuanya ada di sini. Ada ya. Oke, makasih banget ya buat Aki yang udah meluangkan waktunya buat kita ya. Kita di sini ada sedikit banyak banget pembelajaran dari Aki. Dan buat teman-teman, pokoknya jangan lupa diambil positifnya aja. Percaya boleh, tapi kalau terlalu percaya itu jangan. Hukumnya bisa jadi musyrik ya. Pokoknya buat teman-teman, bantu ikutin terus perjalanan kita dalam apa sih? Menelusuri atau mengungkap semua sejarah-sejarah. Kita bakal lihat koleksi-koleksi Aki yang selanjutnya yang di ruang tengah tadi, di ruang utama, dan ada juga ini banyak banget berupa apa? Gelang atau pisau atau apa sih? Belati. Ki, mohon maaf, ini apa namanya? Banyak ini. Ya, Kujang. Kerambit. Dan apa sih namanya? Ini ada. Ini gak apa-apa diambil. Enggak apa-apa. ini sebenarnya ini bagus banget ya. Apa? Pegangannya siapa sih? Iya namanya si Cepotnya. Iya, kanggo abdi. Kenang-kenangan ya teh kanggo Arabi koleksi buat koleksi. Nih, pokoknya buat kalian ya yang penasaran atau yang ingin melihat-lihat langsung koleksi Ki Sukmaji, bisa langsung datang aja kepada pokoknya ya, yang alamatnya tertera di bawah. Oh ya, Aki paling spesial kan di sini. Nggak ada yang lebih, cuma satu. Kujang. Oh iya. Kenapa Aki bilang spesial kan bukan karena banyaknya, bukan, tapi filosofinya Banyak. luar biasa ya. Aki bisa jelaskan. Kujang pusaka asli Sunda Pajajaran. Kujang diambil dari 2 kata,
Kudi dan Hyang. Itu bahasa Sanskerta. Kudi artinya kuno, yang kedudukan di atas dewa. Untuk simbol Sundanya, kujang adalah kukuh kena janji. Itu simbolnya. Jadi jangankan orang Sunda, kita semua harus menepati janji. Kukuh kena janji itu artinya kita harus menepati janji. Sekali lagi Aki jelaskan, kujang diambil dari dua kata bahasa Sanskerta itu Kudi dan Hyang. Kudi itu kuno, yang kedudukan di atas dewa. Jadi kujang untuk Pajajaran, kujang untuk semua Sunda insun di dada, Sunda insun datna Allah. Itu menurut Aki pribadi yang masuk energinya luar biasa. Oh gitu ya Ki artinya ya. Nah, alhamdulillah maksudnya diguncang banget ya. Itu boleh buat saya atau gimana itu Ki? Insyaallah lah Aki ikrarkan ya. Buat saya beneran nih. Ya, asal jangan dipakai untuk kemusyrikan ya. Untuk ini aja anggaplah pajangan tapi diambil ilmunya gitu loh. Diambil filosofinya yang tadi ya. Untuk tim Remaja Kalong ya. Terima kasih banget ya buat Aki, apa sih namanya, kenang-kenangannya buat kita ya. Semoga ikhlasnya ikhlas bener ya, ikhlasnya Bapak namanya mau bade hoyong kenang-kenang teh Aki tong hilap mampir intina nama ka dieu nya. Insyaallah euy teh mah kosong, urang indit kosong, euy mah henteu kosong. Untuk sekarang mungkin udah malam, energi semakin masuk, kita ke depan lagi ya. Terima kasih banyak ya buat kawan-kawan yang udah mengikuti perjalanan kita malam hari ini. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Isuk Maji, nanti di sini ada ya. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Remaja Kalong Official ya buat kalian-kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa di share, klik lonceng tombol notifikasinya. Bener tak? Bener ya? Bener. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani.